Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus nih, ngupas bagian akhir epilog dari buku The Seven Sigma Mindset. Iya, epilog ini kayak rangkuman sekaligus pesan terakhir penulis ya. Betul. Sumber kita ya kutipan langsung dari epilog itu. Nah, misi kita hari ini simpel aja. Kita mau coba gali intisari pesan penulis soal gimana sih cara menyeimbangkan pola pikir kita. Yang satu kan berdasarkan kebiasaan, yang satu lagi lebih bebas gitu. Menarik. Keseimbangan antara struktur dan kebebasan ya. Nah, epilog ini langsung nunjukin kontrasnya. Ada pola pikir 6 Sigma yang katanya bikin kita kejebak di peta mental kita sendiri. Terbatas banget. Oh, kayak kacamata kuda gitu ya. Bisa jadi. Terus dilawankan sama pola pikir 7 Sigma yang justru ngajak kita buat menjelajahi wilayah kehidupan yang sebenarnya luas, nggak cuma di peta. Kedengarannya dalam nih, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Jadi, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Epilog Ya. ini kan bilang kalau pola pikir 6 Sigma itu bisa jadi semacam jebakan. Bikin kita kayak ngelamun atau jalan otomatis gitu. Iya, bener banget. Penulis menggambarkannya itu bisa bikin kita kayak terilusi atau bahkan lumpuh secara mental. Kita jadi nggak sadar kalau ada pilihan lain, ada alternatif. Contohnya gimana tuh dalam hidup sehari-hari? Ya, itu tadi. Misalnya kita kekeh sama keyakinan lama yang sebenarnya udah nggak relevan. Atau mungkin terjebak dalam hubungan yang udah nggak sehat, tapi kita nggak bisa keluar karena udah biasa. Itu kan peta mental yang membatasi. Oke, kebayang. Nah, sebagai lawannya, epilog ini kan ngangkat pola pikir 7 Sigma. Apa intinya di situ? Solusinya gitu? Tepat. Jadi, sebagai penawarnya, pola pikir 7 Sigma ini mendorong apa yang disebut variabilitas. Atau gampangnya, keragaman dalam cara kita berpikir. Variabilitas. Maksudnya, biar nggak monoton gitu cara mikirnya. Persis, tujuannya jelas banget untuk meningkatkan partisipasi aktif kita dalam hidup. Jadi nggak pasif ngikutin arus kebiasaan aja. Partisipasi aktif. Iya, harapannya kalau kita lebih aktif dan variatif mikirnya, kita bisa jadi lebih produktif, lebih puas, dan yang penting merasakan kebebasan yang lebih besar. Ini bukan soal menghapus kebiasaan loh ya, tapi menyeimbangkannya. Kebiasaan itu perlu, tapi jangan sampai membutakan. Oke, jadi kuncinya di keseimbangan dan partisipasi aktif ya, bukan anti kebiasaan. Terus, gimana caranya mencapai keseimbangan itu? Epilognya ngasih rangkuman alatnya nggak? Dari bagian-bagian buku sebelumnya gitu. Ada. Epilog ini semacam merangkum toolkitnya. Pertama, disebut 6 pola alternatif. Ini dari bagian 2 buku katanya. Gunanya buat melunakkan cengkeraman pola pikir habitual tadi. Biar kita bisa balik ke pikiran bebas alami kita. Melunakkan cengkeraman kebiasaan. Oke, terus? Kedua, ada 7 tingkat berpikir bebas. Ini dari bagian 3. Ini kayak tingkatan atau kerangka gitu buat bantu kita secara sadar menjelajahi wilayah kehidupan di luar batas peta mental kita yang sempit itu. Jadi kayak panduan buat eksplorasi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang ketiga, ditekankan juga pentingnya praktik berkelanjutan. Nah, ini dari bagian 4, epilog, pakai analogi bagus nih. Kayak milih menu di restoran. Menu restoran maksudnya? Iya, jadi di buku itu ada beberapa latihan atau praktik yang disarankan. Kita nggak harus ngelakuin semua. Pilih aja mana yang paling cocok di lidah kita, yang paling pas buat kita latih terus-menerus, biar pola pikir baru ini awet. Wah, oke. Jadi ada alat spesifiknya ya? Pola alternatif, tingkat berpikir bebas, sama praktik yang bisa dipilih. Tapi nih, ada satu hal di epilog yang menurut saya agak meta. Penulisnya ngaku kalau buku ini sendiri itu ya cuma peta juga. Gimana tuh? Nah, itu dia. Itu poin yang krusial banget menurut saya. Penulisnya kayak ngasih warning halus gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Biar kita nggak kejebak lagi. Jangan sampai peta baru yang kita dapat dari buku ini atau dari sumber pencerahan manapun malah jadi dogma baru. Jadi penjara baru. Oh, jadi kayak ironi gitu ya? Kalau kita terlalu patuh sama buku tentang kebebasan berpikir. Bener banget. Ini semacam undangan buat kita semua agar tetap kritis. Jangan telan mentah-mentah. Yang paling penting itu terus mengasah kemampuan kita untuk melihat wilayah, melihat realitas secara langsung apa adanya, bukan cuma lewat representasinya di peta. Kemampuan observasi langsung itu yang utama. Pesan yang penting banget buat diingat terus. Nah, ngomong-ngomong soal akhir epilog, penulisnya juga kayaknya ngasih sedikit semangat gitu ya.
Ada analogi soal mendaki gunung. Katanya kadang perlu turun dikit buat aklimatisasi sebelum naik lagi. Iya, analogi itu bagus banget. Itu ngingetin kita kalau perubahan, apalagi perubahan pola pikir, itu jarang banget jalannya mulus lurus ke atas. Pasti ada naik turunnya ya. Pasti. Akan ada momen kita ngerasa kayak mundur, atau stuck, atau perlu berhenti sejenak buat, ya itu tadi, aklimatisasi, nyesuaiin diri. Dan itu normal banget, itu bagian dari proses. Jadi nggak perlu kecil hati kalau lagi ngerasa turun gitu. Justru itu, kuncinya seperti kata epilognya adalah terus bergerak, terus jalan. Kemajuan itu terjadi selama Anda terus melangkah, advances as long as you keep walking. Nggak peduli langkahnya kecil atau bahkan kadang terasa mundur sedikit, menerima proses yang nggak linear ini justru bagian dari membangun ketangguhan dan kebebasan berpikir itu sendiri. Ini soal latihan terus-menerus ya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, pesan utama dari epilog The Seven Sigma Mindset ini intinya adalah soal menumbuhkan kesadaran diri dan kelenturan mental ya. Tepat sekali. Kesadaran akan peta kita sendiri dan kelenturan untuk menjelajahi wilayah di luarnya. Sebuah ajakan buat terus-menerus nyari titik keseimbangan yang dinamis antara nyamannya stabilitas kebiasaan sama serunya eksplorasi kebebasan berpikir. Persis. Dan mungkin sebagai penutup obrolan kita nih, kita bisa lempar satu pertanyaan buat direnungkan, terinspirasi dari epilog ini. Boleh? Apa tuh? Gini, kalau kita sadar bahwa semua peta mental kita itu pada dasarnya terbatas, nggak lengkap, dan mungkin punya bias. Nah, coba pikirin deh, wilayah penting apa dalam hidup Anda sendiri yang mungkin selama ini Anda hindari, Anda abaikan, atau bahkan nggak pernah kepikiran buat dijelajahi cuma gara-gara wilayah itu nggak ada atau nggak jelas tergambar di peta Anda saat ini. Pertanyaan yang dalam tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.